Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Kalimat efektif juga diartikan sebagai kalimat yang dikonstruksi dengan baik dan mampu mengkomunikasi pesan secara jelas dan tepat. Kalimat efektif dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti dalam tulisan, pidato, presentasi, atau pembicaraan sehari-hari. Kalimat dapat dikatakan efektif jika penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pembicara atau pemberi pesan. Jenis-jenis kalimat efektif. Yang pertama, kalimat langsung, di mana kalimat ini merupakan kalimat langsung atau perkataan langsung dari seseorang yang dibuat menjadi tulisan. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Kalimat ini merupakan kebalikan dari kalimat langsung, di mana kalimat ini merupakan teknik penulisan dengan menceritakan ulang apa yang sudah dikatakan. Yang ketiga, kalimat tunggal. Kalimat tunggal merupakan kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa yang terbentuk dari satu pola. Keempat, kalimat majemuk. Kalimat majemuk merupakan kalimat yang terdiri dari dua atau lebih kalimat tunggal yang saling berhubungan. Yang kelima, kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif merupakan kalimat yang bertujuan untuk mencari jawaban atas suatu masalah yang dikenali dengan adanya tanda tanya pada akhir kalimat. Yang keenam, kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif merupakan kalimat yang dibuat untuk menyampaikan suatu informasi. Biasanya kalimat ini berupa pernyataan yang memiliki ciri intonasi datar atau turun. Yang ketujuh, kalimat imperatif. Kalimat imperatif merupakan kalimat yang bertujuan untuk menegaskan suatu hal. Biasanya digunakan untuk memberi perintah dan nada dalam penyampaiannya terkesan meninggi karena diakhiri dengan tanda seru. Yang kedelapan, kalimat pengandaian. Kalimat pengandaian merupakan kalimat yang bertujuan untuk menggambarkan keinginan penulis atau pembicara, baik keinginan yang sudah terwujud ataupun keinginan yang belum terwujud. Yang kesembilan, kalimat lengkap. Kalimat lengkap adalah kalimat yang memiliki struktur yang lengkap seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat, atau sering disingkat dengan SP. Yang kedua, taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Yang keempat, menggunakan kesepadaran antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Yang kelima, menggunakan kesejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Yang keenam, melakukan penekanan pada ide pokok. Yang ketujuh, mengacu pada kehematan penggunaan kata. Dan yang terakhir, menggunakan variasi struktur kalimat. Unsur kalimat efektif. Yang pertama, subjek. Subjek ialah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, benda, atau sesuatu hal. Kedua, predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang berfungsi sebagai penerang subjek. Predikat dapat berupa sifat, situasi, status,
ciri atau jati diri. Ketiga, objek dan pelengkap, merupakan bagian yang melengkapi predikat. Yang terakhir, keterangan, merupakan bagian dari kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian yang lainnya. Syarat kalimat efektif. Pertama, kelogisan, di mana subjek, keterangan, pengantar, predikat, induk kalimat anak harus jelas. Kedua, keparelan, artinya jika kata kerja, semuanya harus kata kerja. Jika kata benda, semuanya harus kata benda. Ketiga, ketegasan, apalah penonjol ide pokok, misalnya dengan pengulang kata dan penggunaan partikel. Keempat, kehematan. Kehematan adalah penggunaan kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna dan mengubah informasi. Kelima, ketepatan, ialah pemakaian diksi atau pilihan kata yang tepat. Keenam, kecermatan. Cermat ialah kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan ketepatan diksinya. Ketujuh, kepanduan. Kepanduan ialah informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah. Kepanduan kalimat tidak bertele-tele, berkaitan dengan unsur kalimat sehingga kalimat tersebut menjadi utuh, tidak bertele-tele dan mudah dipahami. Kedelapan, kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk yang sama kata-kata yang paralel dalam kalimat sejajar diperlukan agar terlihat rapi dan bermakna sama. Kesembilan, keharmonisan. Setiap kalimat harus harmonis antara pola pikir dan struktur bahasa. Tujuan dan fungsi kalimat efektif. Tujuan kalimat efektif secara umum. Tujuan utama atau umum dari kalimat efektif dalam penggunaannya baik dalam lisan maupun tulisan adalah menghindari kesalahpahaman. Tujuan kalimat efektif secara khusus. Tujuan utama kalimat efektif adalah menyampaikan informasi secara tepat, jelas, dan ringkas kepada pembaca atau pendengar. Fungsi kalimat efektif secara khusus. Kalimat efektif memiliki beberapa fungsi penting dalam menyampaikan informasi, yaitu yang pertama adalah menghindari kesalahpahaman. Yang kedua adalah dapat meningkatkan efisiensi komunikasi. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pesan. Selanjutnya adalah memenuhi berbagai tujuan komunikasi. Dan yang terakhir adalah dapat memperjelas makna kalimat. Fungsi kalimat efektif berdasarkan tujuan penggunaannya. Kalimat efektif memiliki fungsi yang beragam dan fungsi tersebut dapat disesuaikan dengan tujuan penggunaannya. 1. Menyampaikan informasi, menyajikan informasi yang akurat, jelas, dan lengkap. 2. Menjelaskan sesuatu. 3. Membujuk. Keempat, menghibur, menggunakan bahasa yang lucu, menarik, dan menghibur. Faktor pendukung. Pertama, pemakaian tanda baca. Penggunaan tanda baca yang tepat dapat membantu penulis menyampaikan gagasannya dengan lebih terstruktur dan teratur. Yang kedua, bentuk kata. Bentuk kata adalah perubahan suatu kata. Ketidaktepatan pemakaian bentuk kata dalam suatu kalimat akan menyebabkan kalimat itu tidak efektif dan bahkan tidak komunikatif. Ketiga, urutan kata. Yang dimaksud dengan urutan kata adalah penempatan kata atau kelompok kata sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Cara menyusun kalimat efektif. Berikut langkah-langkah menyusun kalimat efektif dengan benar. Pertama, pahami ciri-ciri kalimat efektif. Kedua, perhatikan unsur-unsur kalimat. Ketiga, susun struktur kalimat yang jelas. Keempat, hindari kesalahan tata bahasa. Kelima, bacalah kembali kalimat yang telah ditulis. Keenam,
Gunakan kamus dan pedoman bahasa Indonesia. Tantangan dan solusi dalam penggunaan kalimat efektif. Masih terdapat beberapa tantangan dalam penggunaan kalimat efektif di era modern ini. Seperti contoh, masih banyaknya orang yang menggunakan bahasa yang tidak baku dan tidak efektif. Untuk tantangan selanjutnya adalah masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang kaidah bahasa yang baik dan benar. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perlu dilakukannya upaya-upaya sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa meningkatkan pendidikan formal dan informal tentang bahasa Indonesia. Selanjutnya, kita bisa melakukan kampanye-kampanye yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir, kita bisa mengembangkan media pembelajaran yang menarik dan mudah diakses oleh masyarakat.